Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaifa halukunna ayyuhas salihat at-talibat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dimanapun kita berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah kita kepada Allah azza wa jalla. Anak-anak salihat, kaif halukunna? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Jumpa lagi wahai anak-anakku salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala dalam daring kita, yaitu akidah. Insyaallah pada daring kali ini, ya, inilah pertemuan yang kelima, yaitu kita akan bahas permasalahan yang sangat penting, yaitu tentang makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, makna syahadat Muhammad Rasulullah. Tujuan pelajaran kita dengan taufik dan rahmat Allah, siswa dapat memahami makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak salihat, pada pertemuan yang telah lewat kita bahas tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, kemudian rukun-rukun la ilaha illallah, kemudian tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Ya, nanti itu apa? Nah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa rukun-rukun la ilaha illallah? Nah, yang pertama apa? An-nafyu, yaitu meniadakan. Yang kedua al-itsbat, yaitu menetapkan, meniadakan segala macam sesembahan, kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Baik. Kemudian syarat-syaratnya saya sebutkan kemarin ada 7 syarat, ya, dan kalian diharapkan untuk murojaah, ya. Semoga Allah mudahkan kita, ya, untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang terpenting dari itu bukan hanya menghafal apa syaratnya, apa rukunnya, apa maknanya, tidak. Tapi yang paling terpenting adalah kita betul-betul melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, anak-anak salihat rahimani rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengimani bahwasanya beliau adalah seorang hamba dan utusan Allah kepada seluruh manusia dan jin, yang mendapat wahyu dari Allah dan meyakini bahwa beliau adalah penutup para nabi. Ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kalian ditanya apa makna syahadat Muhammad Rasulullah, maka jawabannya adalah mengimani bahwasanya beliau adalah seorang hamba dan utusan dan rasul utusan, ya, kepada seluruh manusia dan jin, yang mendapat wahyu dari Allah dan meyakini bahwa beliau adalah penutup para nabi. Jadi di sini ada 3 konsekuensi dari makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ada 3 perkara dalam makna syahadat Muhammad Rasulullah yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita mengimani bahwa beliau adalah seorang hamba dan utusan. Beliau hanya hamba dan rasul, tidak lebih dari itu, anak. Jadi maknanya kita mengimani beliau adalah seorang hamba dan rasul. Beliau itu manusia biasa, sama kayak kita manusia. Tapi lebihnya beliau itu adalah rasul, utusan Allah. Jadi beliau bukan Tuhan, ya. Dari kata-kata hamba berarti kita tidak boleh menyembah beliau, tidak boleh minta tolong kepada beliau, tidak boleh kita bertawassul dengan nama beliau setelah beliau meninggal, tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua utusan, beliau itu utusan Allah yang wajib untuk kita benarkan dan tidak boleh kita dustakan. Ini maknanya. Kemudian beliau diutus kepada seluruh manusia dan jin,
Jadi seluruh manusia dan jin wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Perkara yang kedua yaitu kita harus meyakini bahwa beliau ini mendapat wahyu dari Allah. Dari apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan berupa perintah-perintah dan larangan-larangan itu bukan dari hawa nafsu beliau, tapi beliau mengatakan semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang beliau ucapkan itu adalah perintah dari Allah, wahyu dari Allah. Sehingga bukan dari karang-karangan beliau, bukan dari buatan-buatan beliau, ucapan hawa nafsu beliau, tidak. Tapi semua yang diucapkan itu wahyu dari Allah. Ini harus kita yakini. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga harus dalam masalah ini adalah kita harus meyakini bahwa beliau adalah penutup para nabi. Ya, beliau para nabi, penutup para nabi, nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, dan tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ini membantah ya beberapa keyakinan ya masyarakat, keyakinan orang, sebagian orang sekarang ini yang mengakui bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ini keliru. Kalau ada orang meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka orang ini telah mendustakan Rasulullah SAW. Berarti dia tidak bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah, ya, karena bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan juga dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi ini bantahan bagi orang yang mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul, utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, dan telah berlalu sebelum dia itu para rasul. Artinya para rasul sebelum Nabi Muhammad sudah banyak. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, itu rasul-rasul sebelum beliau itu. Ya. Dan beliau terakhir, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Dan ini harus kita yakini, membantah pemahaman orang-orang yang mengatakan ada rasul setelah beliau. Itu pemahaman yang keliru dan sesat. Nah, setelah kita mengetahui apa makna Muhammad Rasulullah, syahadat Muhammad Rasulullah, maka kita harus mengetahui konsekuensi. Jadi konsekuensi artinya tuntutan. Setelah kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti ada beberapa perkara yang wajib kita lakukan dan kita yakini setelah kita mengatakan itu. Kalau kita tidak meyakininya dan melaksanakannya, maka kita belum dikatakan orang yang bersyahadat. Ya, syahadat kita Muhammad Rasulullah itu belum sempurna, atau bisa dikatakan syahadat palsu. Ya. Jadi setelah kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada beberapa perkara-perkara yang harus kita imani dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu anak-anak? Nah, yang pertama, ta'atuhu fima amar. Artinya apa? Mentaati semua perintahnya. Ini harus. Setelah kalian mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka perkara pertama kali yang harus kalian lakukan, mentaati semua perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita taat, tidak boleh kita membangkang semua perintah beliau. Ya, boleh perintahkan kita sholat, para wanita diperintahkan untuk berjilbab, menutup auratnya. Ya, maka semua perintah-perintah Rasulullah harus kita laksanakan. Ya, baik. Kedua, ya, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua beritanya. Ini anak solehat. Setelah kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita harus membenarkan semua berita-berita yang beliau kabarkan. Semua hadis-hadis yang beliau sampaikan harus kita benarkan. Baik itu berita-berita yang masa lampau, masa dahulu, ya berita-berita zaman dulu yang beliau sampaikan, atau berita-berita yang masa depan yang akan datang yang belum terjadi, yang akan terjadi, harus kita benarkan. Meskipun berita itu tidak sesuai dengan logika dan akal kita. Karena kalau sudah datang dalil, akal itu harus tunduk kepada dalil. Ya, kalau datang berita dari Nabi, akal kita tidak boleh ikut campur, akal kita harus tunduk. Paham? Meskipun berita itu tidak masuk akal. Ya, dan yang contoh sering Ustaz sampaikan, ketika Nabi SAW mengabarkan apabila lalat masuk ke dalam minuman kita,
maka kita diperintahkan untuk mencelupkan lalat itu kembali dan membuangnya. Kenapa? Karena Nabi mengabarkan di salah satu lalat sayap itu ada virusnya, ada penyakitnya, dan di satu sayapnya itu ada penawar atau penangkalnya. Dan wajib kita benarkan, tidak boleh pakai akal. Oh, masa sih? Ya, lalat itu kan tempatnya hinggapnya di kotor-kotor, masa kita celupkan lagi? Tidak boleh seperti itu. Kalau datang Nabi, datang berita dari Nabi, benarkan. Itulah namanya orang yang beriman, yang tulen kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Baik. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, setelah kita bersyahadat Muhammad Rasulullah, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Itu kita menjauhi semua larangan. Apa yang dilarang oleh Nabi itu harus kita jauhi. Meskipun berat bagi kita, harus kita jauhi. Ya, larangan Nabi harus kita tinggalkan. Ya, tidak boleh kita melanggarnya. Jadi harus kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Nabi, besar ataupun kecil, harus ditinggalkan, tidak pakai tawar-tawar. Itu namanya orang yang betul-betul kuat persaksiannya, Muhammad Rasulullahnya kuat. Maka apa yang dilarang oleh Nabi, apa namanya, dia tinggalkan. Ya, baik. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badullah illa bima syara'. Beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Jadi kalau kita ingin beribadah kepada Allah, harus dengan syariat tuntunan yang datang dari Nabi. Contohnya, kita ingin sholatlah sesuai dengan tata cara sholat yang diajarkan Nabi. Wudhulah seperti wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin puasalah sesuai dengan puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin haji umrohlah seperti mana contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua ibadah yang kita lakukan harus mengikuti syariat contoh yang ada dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah dia 4 perkara yang kita dituntut untuk mengimani dan melaksanakannya apabila kita sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita tidak mengimani hal-hal ini, maka persaksian kita itu dianggap persaksian palsu, ya, bohong kita itu. Semoga Allah melindungi kita. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ini tadi kita dianjurkan untuk meninggalkan larangan Nabi dan melaksanakan perintah Nabi. Ma nahaitukum, apa saja aku larang dari kalian, tinggalkan, kata Nabi. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja aku suruh kalian, perintah kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakan dia semampu kalian. Ini namanya orang yang betul-betul bagus persaksiannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagus imannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagus syahadat Muhammad Rasulullahnya. Kemudian hadis yang kedua, Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini dalil barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah harus menggunakan syariat Nabi Muhammad, harus menggunakan contoh yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya pada urusan kami, maka dia tertolak. Kalian mau tidak ditolak amalan kalian? Tentu tidak, bukan? Maka oleh karena itu, beramallah, beribadahlah sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak salihat, sebagai penutup kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan makna syahadat Muhammad Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.